berbagai kota seperti di Surabaya, di Jakarta, semuanya berkumpul di sini. Oke? Nah, sekarang saya akan kembali ke topiknya. Di masa pandemi ini banyak orang yang takut untuk pergi ke rumah sakit, padahal sebenarnya mereka butuh. Dan ada beberapa penyakit atau beberapa tantangan kesehatan yang sebenarnya perlu sekali mendapat penanganan yang cepat. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Saya dari kota Surabaya. Kali ini saya akan membawakan topik yang sesuai dengan judulnya, yaitu tentang stroke. Stroke ini membutuhkan penanganan yang cukup cepat. Kembali yang seperti saya katakan tadi, bahwa banyak orang yang takut untuk ke rumah sakit karena keadaan pandemi seperti ini. Oke, saya nggak akan panjang lebar, sesuai dengan judulnya, yaitu tentang stroke itu tadi. Saya akan mengundang salah satu narasumber saya yang sangat spektakuler dan sangat amazing banget. Seorang dokter ahli bedah. Oke, saya akan undang Dokter Sugeng. Halo. Halo Dokter Sugeng. Halo. Bagaimana kabarnya Dokter Sugeng? Ya, semuanya sehat ya. Lagi ada di Surabaya atau lagi ada di Bojonegoro nih? Surabaya. Ada di Surabaya ya. Oke, sekarang kita akan belajar bersama ya dok. Kita pengen Ya, dengar sharing tentang stroke, tentang gaya hidup dan sebenarnya penyebabnya itu apa. Karena menurut survei, stroke ini merupakan 3 besar penyakit penyebab kematian. Benar ya dok ya? Ya. Itu menurut saya ya. Menurut saya survei-survei nih, saya ngeliat-liat itu seperti itu. Sekarang banyak orang yang nggak mengerti sebenarnya stroke itu apa. Saya cuma mengerti kata stroke-nya, tapi sebenarnya stroke itu seperti apa, kita kadang-kadang nggak paham. Boleh nggak cerita dok, stroke itu sebenarnya apa? Stroke, definisi stroke-nya ya. Stroke adalah suatu gangguan saraf akut yang disebabkan karena gangguan aliran atau peredaran darah ke otak. Oke. Itu. Terus habis itu, yang saya tahu stroke itu ada 2 ya dok ya, boleh atau ada berapa macam ya? Boleh dijelaskan dok? Kalau garis besarnya stroke itu ada 2, yaitu stroke karena perdarahan dan stroke karena pembuluh darahnya orang awam bilang buntu gitu aja. Nah, kalau yang perdarahan kurang lebih ya 15% ya. Kalau yang buntu itu 85% kejadiannya. Jadi stroke itu ada 2, yang satu karena penyumbatan, yang lainnya yang satunya lagi karena pendarahan ya dok ya. Penyebabnya apa dok biasanya stroke itu? Penyebabnya yaitu satu, yaitu kalau dia pembuntuan ya, itu kebanyakan karena sindrom metabolik. Yaitu contohnya diabetes, terus penyakit jantung, ya. Jadi dia menyebabkan aliran darahnya tersumbat, terus ada penyakit-penyakit dari dinding pembuluh darah, ya, aterosklerosis dan lain-lainnya itu, sehingga menyebabkan tersumbat, atau gangguan dari komponen darah. Nanti kita lihat ya di slide-nya nanti, kenapa ada kegumpalan sel darah merah yang bisa menggumpal seperti itu. Terus yang terakhir yaitu hipertensi. Oh ini ya dok kita ya. lihat seperti itu ya, itu dibagi kanan dan kiri kan. Nah, kalau yang sebelah kiri itu kita lihat itu bisa sumbatan ya karena ada trombus di dinding darahnya, pembuluh darahnya. Terus ada gumpalan darah yang lari ke otak terus sumbat gitu. Terus ada yang karena gangguan ya, misalkan shock yang berkepanjangan, akhirnya ya gangguan darah ke otak juga terganggu. Yang sebelah kanan itu perdarahan. Perdarahan bisa di luar otak atau di dalam otak seperti itu. Jadi ini bisa kita semua bisa lebih mengerti lah ya perbedaan antara penyumbatan dan juga pendarahan.
Boleh dibagi Kalau nggak, Dok? gejala-gejalanya ya. Mm-mm. Nah, gejala-gejalanya kalau yang awam itu biasanya ya, kadang-kadang ya enak-enak nonton, tuh kok matanya satu jadi blank gitu ya, atau dua-duanya. Kemudian gejala kesemutan bisa di ekstremitas ya, anggota gerak atau wajah gitu. Terus kadang-kadang ada peningkatan kabur ya. Terus peningkatan tekanan otak ya, karena perdarahan ya, sehingga menyebabkan nyeri, kejang ya. Terus jangan dilupakan, kadang gejalanya gangguan menelan, seperti itu. Gangguan menelan? Ya, bisa. Kadang itu tanda-tanda yang kadang-kadang Ya, kita merasa bahwa itu nggak terlalu nggak terlalu penting gitu loh, maksudnya gangguan iya. menelan, kesemutan gitu kan nggak Kadang-kadang mungkin kita. bicaranya kok ngelantur gitu, Oh, tiba-tiba bicara blank, karena ngomong kok diem. kita malah mengiranya kalau umpamanya orang lagi nggak Sambet ya. fokus, kesabet lewat gitu aja, nggak ngerti atau ngelantur atau pikirannya kemana, atau kesemutan kan nggak mungkin dong kita ke dokter, kenapa kesemutan gitu, padahal Iya. sebenarnya itu tanda-tanda yang Ya, harus memang ada. harus benar-benar diperhatikan ya. Ya, Kemudian begitu. sebenarnya penyebabnya sebenarnya apa, Dok? Ya itu tadi, jadi pertama ya, kita karena perubahan gaya hidup ya. Ya, perubahan gaya hidup ya, sehingga pola makan kita yang salah. Yang biasanya kalau kita makan tuh pagi banyak, sekarang kebalik, malam yang banyak. Enak kan, keluar-keluar sama teman-teman, jalan-jalan, makan lebih banyak. Kalau pagi cepat-cepat masuk kantor, kalau bisa enggak, makan. Nah, itu kebalik situ. Kenapa? Kalau pagi butuh makan yang banyak ya, supaya apa? Tenaga dibutuhkan di situ. Kalau malam, sebisa mungkin dikurangi. Kalau bisa ya jangan ada karbo lah seperti itu. Karena apa? Habis setelah makan, kebanyakan langsung tidur. Nah, kebiasaan yang harus dihindari juga setelah makan itu yang dianjurkan 2 jam. Setelah itu baru boleh beristirahat. 2 jam baru beristirahat. Tapi kebanyakan dari kita langsung tidur. Harusnya bersih-bersih rumah dulu ya. Ya, atau cuci kamar mobil. Mandi gitu. Sama cuci mobil mungkin ya. Nah, kalau bisa cuci menghilangkan mobil malam bisa belonteng semua. Nggak bersih. Dan kebiasaan kita malam itu biasanya mengemil ya, Dok ya. Ya, itu habis nonton enak kan, nonton televisi dan ngemil terus. Nimbun itu namanya. Enak itu sama berdua gitu ya, sambil ngemil sambil nonton TV. Wah, itu pekerjaan paling enak itu di malam hari. Terus kebiasaan lagi yang nggak sesuai itu merokok. Karena merokok juga merusak pembuluh darah. Ya, merusak fibrin juga seperti itu. Terus kemudian minum alkohol. Kebanyakan minum alkohol. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, gerak kita yang kurang. Kita tidak istilahnya tidak melakukan olahraga. Ya, minimal 30 menit sehari atau bisa dibagi 3 gitu. 10 menit itu nggak apa-apa. 10 menit aja cukup ya, pokoknya tiap hari. Ya, tapi kali intinya 3. Rutin ya. 10 menit kali 3. Oh, 10 menit kali 3. Oke. Nanti dikira 10 menit aja tiap hari cukup gitu. Ternyata sebenarnya olahraga juga harus rutin tiap hari ya. Iya. Saya kira cuma itu aja, Dok. 10 menit udah selesai gitu aja. Soalnya harus diimbangi juga ya, Dok ya. Dengan apa yang kita makan sebenarnya dengan apa yang kita keluarkan juga harus seimbang dalam arti olahraganya itu tadi ya. Ya. Itu tadi dokter memberikan tentang penyebabnya dan juga bagaimana mencegahnya lebih tepatnya ya, Dok ya. Kemudian pertolongan pertama, Dok, kalau kita udah ngelihat tanda-tandanya nih yang mengkhawatirkan gitu. Kan tanda-tandanya tadi sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Itu pertolongan pertamanya apa? Pertama prinsipnya kita harus bebaskan jalan nafas. Kalau dia habis makan tuh makan ya, kena stroke ya, bisa tersedak meninggal cepat di situ, bukan karena stroke-nya.
karena tersumbat jalan nafasnya. Terus kita perhatikan juga lingkungan sekitarnya, apa ada yang membahayakan dia. Terus kita lihat peredaran darahnya, kita raba juga kelihatan seperti itu. Nah, setelah itu baru mencari pertolongan. Mencari pertolongan berarti cepat-cepat ke rumah sakit ya, lebih tepatnya ya, gitu. Seperti ditangani. Harus cepat ditangani gitu loh. Ini saya pernah dengar dok, ada orang yang bilang golden hour ya, atau pada saat golden period atau golden hour ya, pada waktu ya kena gejala awal itu tuh. Kalau yang infak atau sumbatan itu di bawah 6 jam. Jadi di bawah 6 jam. Ya, pulihnya bisa lebih bagus ya. Kalau perdarahan, ya kita lihat tindakan operasi itu dilakukan di bawah 3 jam yang terbaik. Di bawah 3 jam ya? Ya, tapi kita harus bedakan ya. Di sini kita bisa membedakan ya antara stroke karena perdarahan atau stroke karena sumbatan. Bahasa awamnya ya, sumbatan aja gitu ya. Nah, kalau dua-duanya mendadak ya. Kalau yang perdarahan ada riwayat hipertensi ya. Terus kemudian kalau perdarahan dia sedang aktif. Sedang aktif bukan olahraga aja loh ya. Sedang nonton film tinju atau nonton sepak bola lagi seru-serunya itu aktivitas itu namanya. Kalau yang sumbatan itu waktu istirahat. Terus kalau sumbatan ada gejalanya. Jadi tadi ya kesemutan, tiba-tiba kelihatan blank, terus bicaranya tahu lo kok bicara ngantur, ada gangguan menang, nah lain-lain seperti itu. Kemudian kalau yang perdarahan kebanyakan nyeri kepala lebih dominan juga. Kalau infak enggak atau minimal ya. Kemudian adanya kejang, terus muntah, itu peningkatan tekanan darah, peningkatan tekanan otak ya, itu terjadi pada perdarahan. Tapi yang sumbatan enggak. Terus kesadaran menurun, yang pada perdarahan cepat sekali. Jadi dia bisa pingsan, kadang bisa sampai koma. Kalau yang sumbatan, ya orangnya masih kayak orang teler-teler gitu ya. Intinya kita harus benar-benar aware banget ya, maksudnya gejala-gejalanya dan orangnya seperti apa, gejala-gejala kecil pun kita harus harus paham dan harus aware, karena itu dampaknya akan kalau nggak cepat dibawa ke rumah sakit atau pertolongan pertama akan nanti lebih dalam lagi atau lebih parah lagi, lebih tepatnya begitu ya dok. Karena kita kadang-kadang kalau kesemutan aja kita nggak punya, oh ya kesemutan biasa aja, kesemutan kita biasa kan kesemutan gitu, tiba-tiba ngeblank dan lain-lain gitu. Betul ya dok ya. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar paham. Oke, saya kembali lagi ke yang menonton YouTube ini. Apabila ada pertanyaan boleh nanya ya di live komennya, nanti akan coba kita jawab. Ya. Oke dok, saya ini kan orang awam ya. Kita kadang-kadang banyak mendengar dari dari beberapa orang atau baca-baca gitu ya. Ada mitos-mitos yang sebenarnya saya nggak tahu benar apa enggak, karena kita terlalu banyak informasi. Tapi karena sekarang ada dokter, jadi dokter bisa menjawab. Contohnya mitosnya, umur dok. Jadi yang terlalu banyak, maksudnya yang banyak terkena stroke itu orang tua daripada yang muda. Ya, betul sekali. Ya, karena itu mitos yang benar ya? Benar, mitosnya benar. Tapi sekarang umurnya tambah lama tambah muda. Nanti ada lihat slide-nya berikut. Apa penyebabnya? Oke. Saya tunggu itu infonya. Terus apalagi? Kenapa dok? Kenapa kok lebih tua lebih resikonya lebih tinggi daripada yang masih muda? Iya, kita bayangkan aja ya. Kalau kita mobil baru, diajak lari, apapun lebih kuat ya daripada mobil yang tua. Ya, itu terjadinya karena ada sindrom metabolik, terus adanya hipertensi juga. Terus anak-anak jarang minum alkohol atau anak-anak merokok jarang. Ya, dia merokoknya kan harus gejala seperti berulang-ulang terus ya.
Ya, dengan bertambahnya usia ya nimbun seperti itu namanya. Jadi usianya lebih dewasa terjadi stroke. Oh, kayak gitu. Sekarang kalau soal kurus atau gemuk, biasa juga selalu bilang kalau gemuk itu resiko stroke-nya lebih tinggi daripada yang kurus. Nah, kalau gemuk ya biasanya karena faktor obesitas atau kegemukan itu karena pembuluh darahnya ada timbunan kolesterol di situ. Tapi ingat, kadang-kadang orang gemuk itu bisa juga karena diabetes belum manifest ya di situ. Setelah diabetesnya sudah mulai istilahnya ya progresnya sudah tidak kompensasi ya, dia akan kurus. Nah, jadi kelihatan seperti waduh tambah sehat nih. Padahal itu tambah jelek. Karena diabetesnya itu. Yang kita tahu diabetes itu penyakit yang merusak. Apapun dirusak sama dia. Kita lihat pembuluh darah juga rusak. Terjadi sumbatan, terus saluran di dalamnya juga mengalami kerusakan. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Satu lagi, Dok. Apakah stroke itu penyakit keturunan? Yang penyebabnya ya, contohnya hipertensi, diabetes, itu kan keturunan ya, salah satunya. Terus kemudian faktor lingkungan juga. Biasanya kita harus ikut orang tua, misalnya dia suka merokok ya, anak-anaknya juga ikut. Jadi sebenarnya bukan stroke-nya keturunan, tapi faktor penyebabnya, pemicunya ya dok ya, pemicunya, karena dia mempunyai penyakit yang dokter tadi bilang itu seperti diabetes. Selain diabetes apa dok? Hipertensi, terus penyakit jantung. Nah ini ada satu yang menarik, stroke karena kelainan jantung. Kelainan jantung itu kelainan klep ya, terus kelainan detak jantung. Itu bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi penyakit-penyakit yang menimbulkan itu, bukan menimbulkan ya, keturunan itu tadi sebenarnya karena ada pemicunya terjadilah stroke. Seperti itu ya dok, lebih tepatnya ya. Nah, dokter ini kan yang saya tahu banyak menangani pasien-pasien diabetes juga. Ya. Dalam penanganannya itu dok, bisa dibagi pengalamannya supaya mungkin ada metode-metode lain atau cara lain atau faktor pendukung yang bisa mempercepat kesembuhannya atau semacam kayak gitu. Barangkali dokter bisa memberikan masukan pengalaman-pengalaman yang pernah dokter alami. Ya, ada yang menarik ya. Itu ada satu pasien yang kakinya busuk ya. Dia menolak amputasi. Ya tetap saya rawat ya. Ya tendon-tendonnya, urat-urat itu kelihatan semuanya, tapi bisa nutup. Tapi dalam perjalanannya dia terjadi stroke. Pada saat itu di depan saya. Kaget saya lihat. Kakinya udah mau sembuh, kepalanya kena stroke. Nah, akhirnya saat itu juga saya bantu dengan alat bantu ya. Sehingga saat itu juga pasiennya bisa tertolong. Tanpa saya beri obat untuk melancarkan aliran darah di otak. Ya, kita lihat ya. Ada satu slide ya dari Dr. Magda ya. Kenapa stroke itu bisa terjadi? Karena kemajuan teknologi. Oke, kita tonton ini ya. Ya. We can learn much by ini tahun looking at our 2009 blood. ya. Ya. This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. Itu yang gerak-gerak I makrofag itu. decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. Ya, lihat This is what I saw. Sel-selnya bagus itu, bulat-bulat, ya, tidak menggerombol, jarang kelihatan yang menggerombol itu. Oh iya. This testing was done in clean Dia electromagnetic bebas dari gelombang elektromagnetik seperti wifi, komputer,
and looked at my blood again. This time, the cells are Itu sticking kelihatan, together like 70 menit ketemu di komputer, dia langsung gerembel. Nah, itu sel darah merahnya. I used a cordless phone for Kalau 10 dia minutes and looked at my menggunakan blood. HP, 10 menit, And this wah is lebih what I parah saw. lagi. Very. Langsung lebih There are ngerempel seperti virtually ini. no single cells. Ini Most of the persis Hanya cells 15 seperti orang-orang, hanya ya, 10 menit ini ya. ya, persis seperti orang-orang penderita stroke dan diabetes. Learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer Nah, or a begini ya, mobile kita phone. lihat ilustrasinya. This type of pumping interferes with the release of oxygen and the Sel darah removal merah of waste bagus kan products. satu-satu seperti ini ya. Nah, bayangkan ada pembuluh darah kecil di otak seperti ini ya, yang hanya bisa dilewati oleh satu sel darah merah. Nah, kalau yang ngerempel tadi tidak mungkin bisa lewat. Consequences of rouleau formation? Poor circulation Jadinya resulting nggak in bisa lower lancar, itu yang oxygen. menyebabkan juga. Ya, gejala yang What paling are dahsyat itu symptoms stroke. someone Finalnya dia headaches and seperti itu. fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electrohypersensitivity. Nah, sel darah merah itu sensitif sekali terhadap gelombang elektromagnetik atau frekuensi yang dipancarkan oleh HP, oleh komputer, alat-alat listrik, dan lainnya. Nah, Padahal kita lihat slide-nya berikutnya yang menjelaskan ya penyakit stroke dan diabetes gejalanya juga mirip seperti itu. Oh. Ini contohnya ya dok ya, karena ya, jadi sel darah kita diteteskan kelihatan seperti itu. Nah ini ya sel darah merah kita terempel. Ada stroke ya, bergolan-bergolan gitu ya sel darah merahnya. Ada diabetes juga begitu. Ada lengketan sel darah merah yang lainnya. Nah, ini bisa saya gunakan ya, bisa untuk terapi berikutnya ya, yang jadi pertolongan pertama untuk kita. Nah, ini slide-nya kita beri makanan untuk metabolisme selnya, kita beri alfaspin untuk melancarkannya aliran darahnya, dan hasilnya jadi begini. Ini salah satu yang bisa menjelaskan kenapa pasien yang saya rawat dengan diabetes ya, tapi mau amputasi nggak jadi baik, terus terjadi stroke. Saya gunakan dua device ini, dua alat ini, alfaspin, stroke-nya bisa langsung teratasi saat itu juga. Untuk alfaspin berarti dia itu mengharmonisasikan, intinya kan mengharmonisasikan frekuensi ya dok ya, karena kita ini dikelilingi oleh wifi, elektronik macam-macam seperti lain-lain di sekitar kita semua dan nggak bisa kita hindari, lebih tepatnya kan kayak gitu, yang tiang listrik yang banyak, kemudian kita juga nggak bisa lepas dari HP. Tadi itu kayak yang tadi dokter tunjukkan itu dalam 10 menit aja aliran darah atau sel darah merah itu berdampak sekali gitu loh dengan apa itu, dengan frekuensi itu tadi, benar ya dok? Maksudnya kan begitu ya? Dan ternyata mempengaruhi juga untuk pasien-pasien atau orang-orang yang apa ya, punya gejala atau punya tantangan kesehatan yang tadi dokter macam-macam kayak berbagai macam penyakit-penyakit itu tadi. Terus gangguan dari jantung, gumpalan darah seperti itu, akhirnya yaitu membantu proses penggumpalan darah itu. Supaya bisa ada aliran-aliran darah yang bisa lewat gitu ya dok ya. Karena itu bisa mempercepat juga untuk penyembuhan. Lebih tepatnya begitu ya dok ya? Ya, seperti itu. Nah, kalau yang tadi dokter bilang soal alpha meta itu apa dok? Alpha meta itu makanan, ya. Dia memberi makanan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Saya cobakan kepada pasien diabetes saya yang dia pakai insulin ya. Insulin yang long acting 15 unit, yang short acting Actrapid itu dia pakai sekitar 8 unit. Setiap kali makan dia suntik. Ya.
saya beri alfa meta, ya, sehingga insulinnya itu bisa saya ganti dengan yang tablet, switch itu. Senang sekali. Jadi dia setiap kali makan tidak harus suntik. Kemudian HbA1c-nya itu bisa turun. 8 bulan yang lalu dia sekitar 14, terus 5 bulan yang lalu dia turun jadi 10, terus yang terakhir dia report ke saya, HbA1c-nya itu 6. Jadi kayak orang normal. Keren ya. Iya. Jadi lebih tepatnya itu alfa meta itu apa ya? Semacam istilahnya untuk merenovasi tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi kembali metabolisme ke asalnya, kemudian secara fisik kita juga kelihatan lebih bagus. Jadi ini selnya ya dok yang dikasih makan ya intinya. Ya. Supaya karena seringkali kita makannya kan apa ya dok ya, yang tadi gaya hidup kita yang ngomel apa segala macem, terus habis itu kita lupa bahwa sebenarnya kita ini kan tubuh kita juga terdiri dari sel kan, dan selnya itu lupa kita nggak kasih makan, jadi pada waktu ini ya, pada waktu produksi lagi gitu ya dok ya, lebih tepatnya gitu ya. Itu, ya. Jadi kerja metabolisme, kerja enzim-enzim juga dikembalikan lagi ke normal. Oke, jadi itu dua hal. Satu itu device, satunya makanan sel, itu yang membantu untuk mempercepat penyembuhan. Iya. Benar ya dok ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dokter cerita soal alfa meta dan alfa spin ini sebenarnya bukan cuma orang sakit dong dok, orang yang sehat pun sebenarnya butuh, apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, begitu. Ya benar ya. Memang, ya betul. Saya dulu memang hampir kena ya sindrom metabolik itu, yaitu kolesterol saya bisa tinggi, terus trigliserida tinggi, terus kemudian HDL saya, lemak yang baik itu turun jadi 20. Terus kemudian gula darah saya acaknya bisa naik jadi 150. Nah, saya juga mengkonsumsi obat waktu itu. Saya belum konsumsi alfa meta. Lama-lama juga belenger ya minum obat. Iya dong. Nggak enak tuh minum obat. Nah, teman saya minum Aspilet itu supaya darah saya itu encer. Waduh, paling nggak enak itu. Kena gores sedikit, kena bentur sedikit, kulit saya biru-biru. Nah, efek samping panjang yang kita nggak enak kan, yaitu bisa lambungnya bisa luka, bisa perdarahan lambung seperti itu, bisa sampai jebol juga. Nah, saya lihat efek samping seperti itu ya mikir. Akhirnya saya ketemu alfa meta, saya konsumsi itu aja. Pengganti karbohidrat saya. Jadi karbohidrat saya kurangi, saya gunakan pagi yang banyak, siang sedikit, malam kadang-kadang juga tidak ada karbohidratnya. Saya gunakan alfa meta itu, sekarang jadi bagus semuanya. Hanya saya lemak yang baik itu naik jadi 55. Yang lainnya normal semuanya. Jadi ini benar-benar membantu ya dok ya, membantu untuk memperbaiki tubuh kita. Walaupun kita nggak, kalau memang kita punya tantangan kesehatan, tetap nggak boleh melepaskan obat-obatan dan lain-lain. Tapi ini memang untuk memperbaiki dua hal ini ya, alfa meta dan alfa spin tadi ya. Dan yang saya tahu juga dokter juga memakaikan atau pasien-pasien dokter itu juga dokter merekomen ya. Ya. Coba kita lihat slide ini ya, yang cukup menarik ya. Ini pasien kena stroke sumbatan atau infak itu yang ketiga. Pertama kena kanan, terus kena kiri, terus sekarang ketemu saya kena yang kanan lagi. Gantian. Iya, gantian. Nah, boleh waktu pertama kali ketemu saya beri rangsangan nyeri, ya. Masih diputar ya. Nah, ini seperti ini. Pak Di atas itu sudah saya beri alfa spin ya. Di dahinya itu kelihatan. Yang di atas kepala itu tadi dok ya? Iya. Ini saya beri rangsang nyeri. Tidak ada gerak. Tangannya malah cek-cek ya.
Jadi lurus. Jadi GCS jelek sekali. Setelah saya pakaikan ini, yang diangkat, Pak. ya, besoknya, Wih. nah seperti itu. Diangkat. Dia bisa ngangkat tangan, yang kiri, karena stroke-nya kena yang kanan. Dia berarti sudah lebih sadar ya. Melek. 1 hari ya itu ya, dokter kasih Alfaspin ya. Itu yang paling cepat. Dia punya paling cepat ya. Paling cepat. Oh, paling cepat yang awal tadi, yang dengan kaki busuk itu. Saat yang kaki busuk itu? Iya, berapa jam langsung balik. Kalau ini 1 hari kan. 1 hari. Iya, tapi itu tergantung dengan keadaan ya dok, keadaan dari pasiennya ya, keadaan tubuhnya, keadaan selnya dan macam-macam. Tapi alpha meta dan alfaspin ini benar-benar salah satu yang bisa metode atau hal yang bisa membantu mempercepat, intinya kan seperti itu ya dok ya. Ya. Oke, keren banget. Kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya dok, sebelum kita lanjut lagi, karena ini pertanyaan banyak banget. Ternyata banyak orang yang mungkin kurang paham tentang stroke. Tahu tadi yang saya bilang, tahu kata stroke tapi tidak paham apa itu stroke. Jadi kita coba jawab pertanyaan dari beberapa orang yang online di sini ya. Iya. Ini dari Pak Jimmy di Makassar. Dia bertanya, jauh sekali ya. Iya. Oh, yang dilihat di sini dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri kayaknya dok, yang live di sini. Ini dia tanya dok, meskipun rajin olahraga, apakah stres pekerjaan atau pikiran seperti masa di pandemi sekarang bisa menyebabkan stroke? Ya, bisa. Jadi salah satu penyebab stroke yang harus kita perhatikan ya, di sini 10 yang terbesar ya, hipertensi, kurang olahraga, makan yang tidak sehat, banyak lemak manis, terus gemuk, terus merokok, adanya gangguan di jantung, klepnya atau iramanya nggak teratur, atrial fibrilasi, terus diabetes, minum alkohol. Nah, ini ada juga stres termasuk seperti itu. Stres juga termasuk penyebab stroke juga ya. Jadi di masa seperti ini nih harus menjaga pikiran supaya positif terus ini. Ada pertanyaan lagi. Harus ketawa terus. Ya betul, harus ketawa. Walaupun kita ngomong soal stroke, kita mengedukasi orang, tapi kita juga harus menerima yang positif-positif supaya nggak stres ya dok ya. Iya. Karena harus diimbangi juga. Oke, ini pertanyaan dok dari Bapak Sudarmono Nugroho. Di rumah saya butuh wifi sekarang 24 jam. Ya, saya juga sama. Gimana ini? Kita butuh wifi yang kencang. Sama, Pak. Seperti tadi ya, wifi gelombang elektromagnetik yang bisa menyebabkan gangguan ya pada sel darah, terutama sel darah merah kita. Tadi seperti di pemeriksaan Dr. Magda itu sudah kelihatan sekali. Terus kemudian dengan penggunaan alfaspin itu bisa dinormalkan atau diharmoniskan lagi. Sehingga tadi kita lihat videonya sebelumnya itu kan aliran darahnya jadi kembali lagi seperti itu. Jadi kalau mau kita hidup dengan kemajuan teknologi, kita serap apa yang baik, kita tangkal yang jelek-jelek. Jadi kita gunakan alat bantu. Jadi tadi yang alfaspin itu ya, jadi kuncinya di alfaspin. Karena alfaspin itu mengharmonisasi ya. Karena kita nggak bisa lepas itu dari wifi di masa sekarang, di rumah terus ya dok ya. Ya, makanya kalau kita jalan-jalan di mall ya, dulu ya, kalau terasa ya, kan wifi-nya kencang sekali ya. Setiap toko pasti ada. Pulang ke rumah, bukan tambah seger, tambah lemes. Terus, kalau kita ke gunung, ya kita mendaki, fisik kan, pulang ke rumah, seger. Itu jawabannya. Kita nggak sadar ya, dipikir lemes, capek jalan-jalan sama capek shopping, dok. Keluarin uang. Iya. Dok, stres juga uangnya kalau istri beli banyak ya. Wah, ya, kalau istri harus gandeng terus nih. Di bawah alfaspin mungkin lebih tepatnya dok. Jadi nggak ngeliat kiri kanan.
Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Pengobatan apa yang tepat untuk penderita stroke dalam penyembuhan pasca pengobatan dari rumah sakit? Nah, kita harus tahu penyebabnya dulu. Hipertensi, harus kita normalkan tensinya. Kalau dia merokok, ya stop. Kalau minum alkohol, stop. Terus kalau dia gemuk, ya kurangilah berat badannya. Terus kalau dia diabetes, nah itu harus diperbaiki metabolismenya. Bukan cuma gulanya yang dinormalkan, tapi badannya ya harus direnovasi. Oke. Dengan penggunaan tadi itu ya dok ya. Ya. Itu juga salah satu yang bisa membantu. Ini pertanyaannya banyak banget dok. Satu lagi ya, karena waktu kita juga terbatas sekali. Mungkin. Nah makanya itu nanti kita bikin seri-seri berikutnya, karena ini banyak sekali pertanyaan tentang stroke gitu loh. Apakah migrain termasuk salah satu penyebab stroke? Nah itu ada. Migrain, dari buku yang saya baca itu satu sisi. Nah, kalau sudah sering-sering seperti itu ya, apalagi tambahan gejala yang lainnya harus hati-hati. Jadi kita harus lihat faktor penyebab yang lainnya apa. Itu migrain salah satu dari penyumbatan. Dari daerah otak mana yang kena yang menyebabkan dia migrain seperti itu. Makanya ada gejala seperti itu, cari pertolongan ke dokter saraf yang ada di rumah sakit tersebut. Intinya kalau seumpamanya ada gejala-gejala yang kita nggak ngelihat besar atau kecil, kita harus cepat untuk berkonsultasi. Karena kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang kayak tadi dokter bilang kesemutan dan lain-lain itu salah satu gejala gitu loh. Dok, ini pertanyaannya banyak banget, tapi nggak mungkin kita jawab dok, karena waktunya ya kita juga ya. Ini bagi yang kalian lagi live, maaf ya nggak bisa jawab pertanyaan, tapi kita jangan khawatir, next-nya kita akan bikin topik-topik lagi. Silakan komen aja kalau mau bikin topik-topik yang lain, kita nanti akan bikin topiknya supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu lebih tepatnya ya. Wah, harus belajar banyak dan bagi pengalaman ini. Iya dong, berbagi pengalaman yang positif itu baik loh dok. Bisa membantu juga, kita sharing yang positif-positif, kembalinya kita juga positif. Dok, boleh tanya nggak? Saya penasaran dari tadi. Dokter ini umurnya berapa? Boleh tahu nggak ini? Di atas 50 tahun. Wow, masih sehat ya? Masih bukan sehat, maksudnya masih sehat, bugar, dan awet muda lebih tepatnya. Kalau saya ngelihat di atas 50, padahal saya tahu dokter ini juga travelingnya juga lumayan ya dok ya, pulang perginya keluar kota. Nyetir sendiri. Nah, kadang nyetir ya, sendiri 6 lagi. jam. Wow. 6 jam berdiri lagi operasi. Bagi rahasianya dong, dok. Nah, ini ya. Uang memang bisa kita cari ya. Tapi kalau kesehatan, badan yang rusak, tidak ada yang menggantikan. Sehingga saya pilih badan saya harus sehat. Kalau badan saya sehat, saya bisa mencari uang atau istilahnya menarik magnet supaya orang-orang datang ke saya, bisa berbagi uang ke saya. Setuju. Sehat itu penting. Iya. Kemudian kebiasaannya dok, kebiasaan sehari-harinya pasti ada. Sehari-hari ya. Kalau pagi saya bangun ya, olahraga dulu ya sekitar 40 menit. Seminggu bisa 4 sampai 5 kali. Terus setelah itu saya mengkonsumsi alpha meta. Jadi habis olahraga kan capek nih. Begitu saya minum alpha meta, rasanya seperti bertenaga lagi. Nah, setelah itu saya mandi dan lain-lainnya, baru saya makan. Nah, aktivitas sehari-hari. Siang juga saya lakukan seperti itu. 30 menit sebelum makan, konsumsi alpha meta dulu, supaya apa yang tubuh kita butuhkan itu direparasi dulu, enzimatiknya, terus baru makan. Nah, setelah itu aktivitas lagi, seperti itu. Malamnya juga begitu. Tapi kita harus ingat, pola makan, ya pagi banyak, siang dikurangi, malam paling sedikit. Terus, setelah makan,
jangan langsung tidur. Jadi 2 jam kemudian baru tidur. Ya itu harus diingat ya. Tadi dokter sudah ngomong. Nggak Jadi tahu cuci makan saya kamar sekarang itu mandi. bebas. Jadi ada prinsip makan ya. Kita kalau makan ya betul-betul boleh bebas, tapi batasi. Jangan sampai kenyang. Terus makanan beraneka ragam boleh kita nikmati. Terus setelah itu kita imbangi dengan gerak, olahraga dan lain-lainnya itu. Oke. Tips terakhir dok di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini ya, yang penting kita harus menuruti anjuran yang sudah ada. Pakai masker, social distancing, jaga jarak, ya, cuci tangan sebelum kita menyentuh wajah ya. Terus jaga imunitas tubuh. Jadi imunitas tubuh harus dijaga. Ya, daya tahan tubuh kita ini harus dijaga. Betul. Oke dok. Waktu nggak berasa banget ini ngobrol-ngobrol sama dokter. Sebetulnya banyak loh yang mau diceritain ini. Banyak banget. Makanya next mungkin kita bisa bikin ini chapter-chapter atau apa tuh bab-bab selanjutnya nih bercerita tentang stroke dan macam-macam karena sebenarnya banyak sekali dan pertanyaannya yang masuk banyak sekali. Cuma kita sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih loh dok, sudah waktunya di tengah kesibukan yang seperti ini. Thank you buat waktunya. Salam untuk keluarga dan sehat selalu. Ya, di malam. Oke. Sekarang ini yang penting adalah jaga pola hidup. Ya. Jadi ayo, mari kita sama-sama jaga kesehatan. Sayangi ya tubuh kita. Hanya terus seperti yang dokter anjurkan tadi, benar-benar diperhatikan. Dan satu lagi, hanya membagikan berita-berita positif. Karena dengan membagikan yang baik, kita juga akan mendapatkan atau menerima kebaikan juga. Ya. Dan ikuti terus channel FFG Bizworld ini untuk topik-topik yang baik dan positif. Jadi share yang baik-baik. Ya. Supaya kita juga mendapatkan yang baik. Betul. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada siapapun yang membutuhkan. Karena kita akan membagikan dan memberikan info-info yang positif buat kalian semua dan kita semua. Akhir kata, hidup ini adalah anugerah. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Kesehatanmu adalah berkah. Senantiasa jagalah tubuhmu. Keep healthy, happy, and harmony. See you. See you. Bye.